98,7 Awan Radio mengudara sepanjang masa. Andecia, bora, bora, bori. Andecia, bora, bora, bori. Bang Ronaldo ya nona baru dateng. Baru dateng dipaksa makan di prekyu. Temen saya si Yatno orangnya ganteng. Tapi sayang keteknya bau kupat tahu. Apa sih? Hari Minggu berisik-berisik, terus obrolannya nggak jelas lagi. Masa nggak tahu? Orang kita lagi ngomongin yang viral. Emangnya viral apaan? Mau tahu berita terviral dan terupdate? Makanya dengerin Lovey Dovey Sunday setiap hari Minggu pukul 10 hanya di 98,7 Awan Radio, mengudara sepanjang masa. Lovey Dovey Sunday, Lovey Dovey Sunday, find your story in your day. Nama saya Hilmi Fauzan Utomo. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya. Pernah saya mendengar itu dan saya menangis mendengar. Tidak, jelas tidak, karena kucing juga pantas untuk hidup. Dia harus dimakan juga sama orang, biar dia tahu rasanya memakan makhluk hidup. Ya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Radia. Aku mahasiswa di salah satu universitas di Jogja. Pernah, itu kebetulan waktu itu baca di berita sih. Kalau dari aku sendiri itu enggak ya, karena kan kucing juga makhluk hidup dan itu banyak dipelihara di Indonesia, kayaknya enggak sih. Kalau aku kurang tahu ya, tapi kayak di Indonesia hukumnya belum ada, tapi yang pasti harus hukuman yang setimpal sih. Itu aja sih kayaknya. Makasih. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Erlangga. Saya seorang mahasiswa semester 3 di Multimedia Training Center Yogyakarta atau MFIS. Oh iya, tentu saya pernah mendengar berita tentang itu. Tentu tidak ya, karena menurut saya sebagai pecinta kucing atau cat lover sangat tidak membenarkan ada seseorang yang menyakiti seekor kucing, apalagi memakannya. Karena menurut saya itu tidak etis. Untuk hukuman sih saya kurang tahu ya, untuk hukuman pidana ada atau tidak, tapi mungkin secara psikologis bisa dicek, karena biasanya sang pelaku mungkin mengalami masalah psikologis atau masalah mental yang membuatnya ingin mengonsumsi kucing yang sebenarnya itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dan tidak etis, begitu. Ya, sama-sama. 98,7 Awan Radio mengudara sepanjang masa. Halo, selamat pagi kawan. Udah jam 10, tandanya kawan bakalan ditemenin suara paling demyar Ena Salim. Of course, to find story in your day di program Lovey Dovey Sunday. Seperti biasa, di setiap episodenya bakalan bahas sesuatu yang viral. Seperti episode kali ini, yaitu Pop of Compassion, melindungi sahabat berbulu. Oke, sebelum itu dengerin dulu yuk persoalan kasus berikut ini. Dilansir dari detik.com, misteri hilangnya kucing-kucing di kos Semarang, Jawa Tengah menghebohkan dunia maya. Diviralkan oleh salah satu penghuni kos lewat akun TikTok pribadinya, terungkap misteri dari hilangnya kucing-kucing di kos tersebut ternyata dikonsumsi oleh bapak kos dengan dalih sebagai obat diabetes. Video viral tersebut awalnya dibuat untuk menyelidiki bau busuk di belakang kos mereka. Namun, siapa sangka, video itu malah berlanjut pada penggerebekan bapak kos yang sedang makan daging yang diduga adalah daging kucing. Aduh, Ena sebagai cat lover jadi sedih dan jengkel banget nih dengan hewan selucu itu dengan teganya malah dimakan sebagai dalih pengobatan. Sesuai berita yang beredar, si bapak ngaku kalau udah berulang kali mengonsumsi daging kucing ini. Tapi emang bener kalau daging kucing mengandung zat penurun gula darah untuk diabetes?
Ayo kita cari tahu langsung dari sudut pandang kedokteran hewan bersama Kak Aldi Alianuriah terkait hal tersebut. Halo, saya salah satu mahasiswa koas di salah satu universitas di Indonesia akan menanggapi bagaimana pandangan mahasiswa kedokteran hewan atau dokter hewan terhadap klaim bahwa daging kucing memiliki efek penyembuhan terhadap diabetes dan apakah terdapat penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Mungkin pertanyaan ini didasari oleh isu hangat terkait adanya pengonsumsian daging kucing di mana oknum tersebut melakukan pengonsumsian daging kucing ini didasari karena adanya penyakit diabetes yang oknum miliki. Di mana menurut percayaan dari oknum tersebut, pengonsumsian daging kucing ini dilakukan untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit diabetes yang dideritanya. Di mana yang perlu kita tahu pertama-tama, penyakit diabetes ini merupakan penyakit metabolisme yang mana terjadi kelainan atau kekurangan insulin atau organ penghasil insulin. Sehingga pengonsumsian daging kucing sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes ini dirasa tidak tepat untuk penyembuhan atau pengobatan penyakit diabetes karena cat meat especially from wild animals atau daging kucing, khususnya kucing wild, kucing liar, merupakan konsumsi pangan yang berbahaya bagi tubuh karena kucing ini adalah kucing yang dilepas di jalanan di mana mereka ini mempunyai resiko untuk terkena agen-agen bahaya seperti salah satunya yang paling kita kenal mungkin Toxoplasma gondii. Di mana Toxoplasma gondii ini merupakan salah satu parasit yang dapat menyebabkan penyakit ke manusia atau penyakit zoonosis yang disebut toxoplasmosis. Sehingga pengonsumsian daging kucing sebagai obat atau penyembuhan penyakit metabolik diabetes ini merupakan misconception. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah terdapat penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut? Berdasarkan artikel Cat Meat Consumption to Treat Diabetes Illegal Practice in Indonesia dari website Medical Channel Indonesia, terdapat statement dari Dr. Lutfi SPPD, an internist from Primaya Vasari Hospital, mengatakan bahwa there is no scientific evidence yang mendukung klaim bahwa pengonsumsian daging kucing ini bisa menyembuhkan atau mengurangi simptoms dari penyakit diabetes. Sehingga pertanyaan kedua sudah terjawab ya, bahwa tidak terdapat penelitian ilmiah yang mendukung bahwa pengonsumsian daging kucing dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Sekian dari saya, terima kasih. Nah kawan, dari statement kalian tadi, Ena dan kawan jadi paham nih kalau ternyata tidak ada klaim yang mengatakan bahwa daging kucing itu dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Dan ternyata mengonsumsi daging kucing itu malah beresiko penyakit di tubuh manusia loh. Sudah terjawab nih dari sudut pandang kedokteran hewan. Tapi kalau dari tubuh manusianya sendiri gimana ya? Mending langsung aja yuk kita dengerin dari sudut pandang kesehatan dari seorang ahli gizi dan Putri Amalia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apakah terdapat resiko atau bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi daging kucing. Apakah ada resiko toksisitas yang perlu dikhawatirkan terutama dalam konteks penyembuhan penyakit seperti diabetes? Tentunya pasti ada ya, ataupun bahaya yang akan timbul pada tubuh seseorang di mana mulai bermunculan infeksi ataupun bakteri yang dimana membuat tubuh seseorang itu menjadi lemah karena sebetulnya kucing tersebut bukan hewan ternak atau hewan konsumsi, melainkan hanya hewan peliharaan sehingga tidak memiliki standarisasi jaminan keamanan pangan. Dan daging hewan yang non-ternak itu mungkin menyebarkan penyakit yang ditimbulkan oleh kontaminasi bakteri pada daging yang akan dikonsumsi. Biasanya infeksi yang akan muncul itu beragam, mulai dari tuberkulosis, brucellosis, salmonellosis, bahkan masih banyak penyakit lain yang memberikan efek samping mulai dari mual-mual, lemas, bahkan sampai tidak nafsu makan. Sebetulnya untuk menjawab dapat menyembuhkan penyakit diabetes tentunya pasti tidak ya, karena bukannya
menyembuhkan, tetapi malah menimbulkan penyakit-penyakit baru yang akan berdatangan. Terima kasih, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita udah dengar penjelasan dari dua sudut pandang kedokteran yang berbeda nih kawan. Tapi Ena tuh masih kesel tahu sama bapak kosnya. Harusnya beliau itu cari tahu dulu sebelum asal makan-makan aja nih. Ada nggak sih tindak pidana terkait kasus ini? Greget banget soalnya. Mari kita cek kebenarannya dari sisi hukum dengan Ibu Roshana bersama reporter kita Andika Julianto. Baik, terima kasih Ena. Nah, kawan, saat ini saya sudah berada di kediaman seorang ahli hukum, yaitu kediaman Ibu Rohana, untuk bertanya persoalan kasus yang sedang viral di Semarang, yaitu kucing yang dimakan bapak kos. Nah, Ibu Rohana, apakah ada hukum yang terkait dengan kasus viral di Semarang? Apakah tindakan yang akan diberikan terhadap pelaku ini? Karena kasus ini sudah terdapat pengajuan laporan ke pihak hukum. Halo, perkenalkan, nama saya Nana Rohana sebagai sarjana hukum. Di sini kita akan menguraikan tentang kasus bapak kos yang makan hewan peliharaan anak kos yang terjadi di Semarang. Berdasarkan dari sudut pandang hukum, bapak kos itu bisa terkena sanksi pidana dalam Undang-Undang 41 2014. Selain dapat hukum berdasarkan KUHP atau Undang-Undang 1 2023, bapak kos yang makan kucing juga berpotensi dipidana berdasarkan Undang-Undang 41 2014. Dan pada dasarnya setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif, sebagaimana diatur dalam pasal 66A ayat 1 Undang-Undang 41 2014. Adapun orang yang melanggar pasal 66A ayat 1 2014 Undang-Undang 41 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta. Sebagai informasi penegak hukum mengenai pasal-pasal yang berlapis. Dan ini bisa dipidana menurut unsur-unsur perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya hewan, sebagaimana yang diatur dalam Undang KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 2003. Dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Undang-Undang Pasal 1 2014, artinya bila memang unsur-unsur bertindak pidana terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal tersebut atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif. Sekian, terima kasih. 98,7 Awan Radio mengudara sepanjang masa. Dimana lagi kalau bukan di Lovey Dovey Sunday, Find Your Story in Your Day. Lengkap dan jelas sudah penjelasan dari ketiga ahli kita nih kawan. Jadi dari kedua sudut pandang kedokteran yang berbeda sudah valid bahwa tidak ada penelitian medis yang mengklaim bahwa daging kucing itu bisa mengobati pengobatan diabetes. Juga dari sudut pandang hukum pun ada pasal-pasal terhadap pelanggaran ini loh kawan. Ternyata dari tadi Ena udah ngomong dan cerita banyak ya. Kira-kira Lovey Dovey Sunday minggu depan bakal bahas apa lagi nih? Kalau nggak mau ketinggalan, pantengin terus yuk sosial media kita di @awanradio_on-air. Dan nggak bosan-bosan, Ena ingetin kawan buat terus dengerin Lovey Dovey Sunday setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tentunya hanya di 98,7 Awan Radio mengudara sepanjang masa. See you kawan! Kerabat kerja, produser Rizky Aji, asisten produser Iftitah Nurul, program director Hazulai Safa, script writer Sabrina Salim, kreatif Salwa Aura Cinta dan Farhan Adha, audioman Arya Damarjati, editor Andika Julianto, serta terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah produksi non-drama radio Zukhrofa Rizkia Ramadhani dan para narasumber. Lovey Dovey Sunday, Lovey Dovey Sunday, find your story in your day. 98,7 Awan Radio mengudara sepanjang masa.